Ini namanya Franciscus, ya. Oke, shalom, Franz. Shalom Bu Indri, shalom teman-teman. Iya. Jadi Franz ini domisili di Bandung, ya. Puji Tuhan, kita bisa tambahan lagi satu teman di dalam kelas malam hari ini. Jadi Franz, selamat bergabung ya di kelas ini. Ya Bu Indri. Oke. Baik, kita akan segera mulai kelas ini, namun sebelumnya kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari semuanya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Malam hari ini Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu yang sudah boleh ada di dalam room ini, yang sudah Engkau kumpulkan, pertemukan kami semua dari berbagai-bagai tempat. Kami naikkan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan, kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa, yang selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terima kasih. Malam hari ini kami percaya di dalam kelas ini kembali kami semua diberkati oleh-Mu. Di dalam firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan sebentar. Roh Kudus, tolong kami semua anak-anak-Mu. Kami sadar bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak mampu untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam firman itu. Oleh karena itu, urapi kami. Tolong kami, jamah kami, lawat kami, penuhi kami. Urapi kami dengan urapan yang baru, urapan yang ganda. Hadirat-Mu turun atas setiap kami di tempat kami masing-masing, Bapa. Terima kasih. Bapa, kami serahkan semua perangkat yang kami pakai, jaringan internet, jaringan telepon. Tuhan berkati agar semuanya bisa berfungsi dengan baik, dengan maksimal. Kami bisa mengikuti kelas ini dengan lancar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Malam hari ini kita masih di pasal 14 ya. Injil Matius. Ya, Injil Matius pasal 14 ayat 34 ya. Benar ya? Halo? Iya Bu. Gimana suaranya ini? Iya Bu. Wanto? Mana Wanto? Wanto? Ayat 20, Bu. Benar nggak? Sampai di ayat berapa kita malam hari ini? Bu. Sampai di ayat mana malam hari ini materi kita? Suaranya putus-putus Bu, nggak kedengar. Suara kamu jelas ya dengar di sini. Halo Bu. Ya, Injil Matius pasal 14 ayat berapa adik-adik? Mana nih suaranya nih? Tolong dibuka. 34. Mana yang betul ini? Nah, ini harus ada catatannya ya. Kemarin sudah Yesus berjalan di atas air, jadi sekarang di ayat 34. Iya, perikop yang terakhir. Benar kan? Nah, itu cuma ada 3 Iya. ayat tuh. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Nah, oke. Mari kita perhatikan mulai dari ayat 34 adik-adik ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ya, saya berharap serius ya. Wanto? Mana Wanto ini? Ini Wanto selalu jaringannya katanya jelek. Siapa yang satu tempat tinggal dengan Wanto? Hah? Sudah seluler ini. Makanya saya bingung. Suara dia jelas di sini saya terima. Dia bilang di sana dia jaringannya. Halo Wanto. Ya, saya ngecek dulu semuanya ya.
Delvita bagaimana? Suara ibu jelas? Jelas Bu, tapi biasa juga jaringan di sini hilang-hilang. Hilang ya. Kalau sekarang jelas. Jelas Bu, jelas. Novi, jelasnya suara ibu? Jelas, Bu. Ya. Mariam? Jelas, Bu. Jelas. Apri? Jelas, Bu. Oh, Frans, Bandung. Mana Frans? Halo Frans. Ya, jelas, Bu. Oke, Lista. Jelas Bu. Jelas ya. Selo, Jelas, Bu. Risna. Jelas Bu. Puji Tuhan. Nah, terakhir Wanto. Gimana Wanto? Nah, Wanto. Jelasnya suara ibu? Udah jelas, Bu. Tadi putus-putus, Bu. Puji Tuhan, sekarang udah jelas ya. Oke. Ya, mari kembali kita fokus kepada pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Injil Matius pasal 14 ayat 34 mulai ya. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ya. Jadi kan tadinya mereka ada di tengah lautan, tengah danau, ya. Kan ditimpa angin sakal. Jadi sekarang mereka sudah sampai di seberang, sudah di darat ya. Dan ya. Ayat 35, ketika Tuhan Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, dari perikop yang sangat singkat ini, adik-adik, kita melihat betapa Tuhan Yesus ini sudah sangat terkenal. Coba lihat, baru sampai di situ orang udah lihat, ada dia di sini. Langsung tersiar tuh, orang-orang beritahu ya, dari mulut ke mulut sampaikan dia ada sampai di sini. Nah, sehingga semua orang yang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus, dan semua mereka yang datang itu yang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus menjadi sembuh. Ayat 36 dicatat di sini bahwa mereka bermohon supaya diperkenankan untuk menjamah jumbai jubahnya. Ya. Bayangkan, mohon cuman itu aja. Jamah jumbainya, jubahnya doang. Mereka nggak minta, ya, yang lebih dari itu. Mereka nggak bilang jamah aku Tuhan, pegang aku. Enggak. Ya, enggak. Mereka cuma minta aku pegang jubah aja. Bayangkan ya, itu semua mereka sembuh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka sangat percaya. Mereka sangat percaya. Biar cuma pegang jubahnya aja, pasti saya sembuh karena ada kuasanya. Ini bayangkan ya. Ini percaya tingkat apa ini namanya? Kalau orang lain percaya dia ya nanti dia lihat seperti Thomas kan, harus dia lihat dulu bagaimana Tuhan berbicara di depan dia. Ya kan ini dia bilang jubahnya aja saya pegang, luar biasa. Jadi ini sama dengan kisah perempuan yang sakit pendarahan berapa tahun? Ayo, ada yang ingat nggak? 12 tahun. 12 tahun pendarahan. Waktu dia dengar Tuhan Yesus ada lewat di situ, dia berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus. Dan dia, ya karena dengan kondisi 12 tahun loh pendarahan, itu bukan situasi yang biasa-biasa aja, keadaan yang biasa aja. Itu 12 tahun pendarahan itu orang sudah kondisinya itu pasti lemah. Dia terseok-seok menarik badannya untuk bisa menjamah jubah Tuhan Yesus.
Begitu dia percaya, pegang jubahnya aja, jumbai jubah. Tekad yang begitu besar, kerinduan yang besar, itu yang mendorong imannya yang begitu kuat. Nah, ini yang seperti ini yang harus ada di dalam diri kita, supaya kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat. Orang kalau tidak percaya nggak bisa terjadi. Nggak akan ada mujizat kalau kita nggak percaya, adik-adik. Tidak bisa. Ya. Dicatat dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus balik ke kota asalnya, tahu kota asal Tuhan Yesus namanya apa? Kota apa? Nazaret. Yes. Waktu dia kembali ke Nazaret, dicatat di situ, tidak banyak terjadi mujizat di sana. Kenapa? Karena banyak yang kecewa, banyak yang menolak dia. Banyak yang tidak percaya dia. Kenapa? Karena mereka cuma pandang dia itu cuma anak tukang kayu. Nggak percaya. Nah, jadi kalau orang yang nggak percaya nggak bisa terjadi mujizat. Amin adik-adik. Haleluya. Amin. Oke, kita sekarang lanjut di pasal 15 ya. Semangat ya. Semangat, anak muda harus semangat. Jangan kalah dengan kelas orang tua ya. Orang tua itu waduh. Semangatnya waduh berasa banget ya. Nanti kalau adik-adik sekali-sekali kalau punya waktu bisa bergabung ya. Sekali-sekali kalau ada waktu siang itu nanti saya akan share ya jadwal-jadwalnya itu. Kalau ada kesempatan bisa minta link sama ibu ya. Siapa tahu ada kesempatan lowong bergabung. Nah ini Frans ini bergabung dia. Nah, ini kerinduan Frans untuk mencari kebenaran firman Tuhan ini luar biasa. Hari ini Frans mengikuti kelas ini sudah kelas yang ketiga. Yang ketiga ya Frans ya? Atau kedua? Ketiga, Bu. Ketiga. Nah itu. Tidak bosan. Ya. Jangan kalah dengan Frans, adik-adik, ya. Banyak anak muda yang tidak tertarik dengan firman. Ya. Banyak yang tidak tertarik. Dia lebih memilih yang lain lah, yang happy-happy gitu ya. Nah. Oke. Ayo, pasal 15 sekarang. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Tuhan Yesus dan berkata, ayat yang kedua, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah ini orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa murid-muridmu melanggar adat istiadat? Kenapa mereka makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu? Jadi tradisi yang ada di situ adalah harus membasuh tangan sebelum makan. Nah, jadi ini udah mulai nih disorot oleh orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat. Tuhan Yesus ini sudah menjadi sorotan mereka, diamati bersama dengan pengikut-pengikutnya itu, dengan murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus ini sudah mulai banyak pengikutnya, sudah banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi banyak pengikutnya. Nah, ini ahli Taurat orang Farisi ini sudah mulai gerah mereka. Karena pengikut mereka itu sudah banyak yang pindah mengikut kepada Tuhan Yesus. Jadi ini dipantau mereka. Tuhan Yesus dipantau, pengikutnya dipantau, disorot, diamati. Nih lihat, bayangkan, sampai-sampai soal untuk cuci tangan sebelum makan disorot sama mereka.
Aduh. Mau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ayat yang ketiga. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah, Tuhan Yesus mengangkat hukum yang ada di dalam kitab Taurat mereka itu. Nih, kamu saja melanggar kamu saja melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Ada hukum di dalam kitabmu. Hormati ayahmu dan ibumu. Dan seterusnya. Tuhan Yesus angkat itu ayat. Itu hukum. Nih kalian tahu kan ini hukummu. Shalom, Bu. Tapi kamu langgar. Banyak yang langgar ini. Termasuk kamu. Nah, maksudnya kamu ini si ahli Taurat itu. Nah, Tuhan Yesus lanjut ngomong di sini. Ayat 5, Pak, adik-adik. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah manusia itu yang dimaksudkan di sini adalah adat istiadat itu. Tradisi, ya. Jelas adik-adik ya? Perintah manusia itu adalah tradisi. Tahu tradisi? Tahu, Bu. Ya. Adat istiadat. Nah, di Toraja banyak adat istiadat toh? Banyak, Bu. Nah, ayo, mari kita sorot ini ya. Firman Tuhan berkata, ini orang-orang munafik ini, ya. Mereka menyorot Tuhan Yesus. Pengikutmu itu nggak menghormati loh. Mereka tidak menghargai adat istiadat. Nah, melanggar adat mereka. Oh ya, adat yang mana yang dilanggar? Itu tuh. Tidak mencuci tangan sebelum makan. Bayangkan hal sepele, ya toh? Tidak cuci tangan sebelum makan itu diangkat, dipersoalkan di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyorot mereka kembali. Nih, kalian ini jangan munafik kalian. Ya. Kalian itu lebih parah. Nah, kalau saya mau kalimatkan begitu. Lebih parah kalian. Ada hukum yang mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi, nah coba lihat di sini. Jadi ada adat atau istiadat di mereka saat itu. Anak-anak itu mempunyai anggaran khusus untuk orang tuanya gitu ya. Misalnya, sudah ditetapkan anggaran untuk pemeliharaan orang tuanya itu 1 juta. 1 bulan.
Nah, itu jatah sebenarnya untuk orang tuanya. Entah untuk orang tuanya, mungkin kalau dia mau makan buah, ada anggaran ambil beli buah. Terus orang tuanya ini mau makan vitamin, ada anggarannya ambil beli gitu. Nah, itu sebagai penghormatan mereka kepada orang tua mereka. Tiba-tiba uang anggaran untuk orang tuanya itu mereka ambil. Mereka ambil terus mereka pakai untuk persembahan. Nah, coba lihat ini. Lalu mereka bilang begini. Karena sudah diambil untuk persembahan, ya tidak wajib lagi untuk menghormati bapak atau ibunya itu. Jadi, ya gugur itu adat istiadat itu. Ini lihat ini permainan orang-orang munafik ini ya. Jadi tidak perlu lagi menghormati ayah bapak ibunya. Nah ini akhirnya ya apa yang terjadi? Ini kan sesuatu yang kecil di mata Tuhan. Ya. Bisa ikutin sampai di sini, adik-adik. Jadi ini memperlihatkan mereka lebih menjunjung tinggi apa? Tradisi, ya. Ya. Tradisi. Jadi mereka ya melanggar perintah Allah demi tradisi. Ya kan? Jadi Tuhan Yesus di sini mau memperlihatkan ya contoh, salah satu contoh yang mereka nyata yang mereka sudah lakukan. Ya. Itu kan menghormati ayah ibu itu hukum yang keberapa? Keempat atau kelima? Kelima ya. Kalau keempat kan itu ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, jadi hukum yang kelima. Mereka melanggar hukum yang kelima dan selanjutnya mempertahankan tradisi yang bertentangan dengan Taurat itu sendiri. Ini. Jadi melalui contoh itu, contoh kasus itu, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun mereka itu menggunakan tradisi mereka sebagai standar kebenaran, namun faktanya tradisi mereka sendiri itu bertentangan dengan hukum Allah. Ini jadi dinamakan apa ini? Selumbar di mata saudaranya dia lihat, tapi balok di depan mata tidak dilihat. Ini nih. Jadi kita lanjutkan ya. Tuhan mengatakan ini nih, orang munafik, benar nubuat Yesaya tentang kamu. Ya. Ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hati-hati adik-adik. Diamati ya, di dalam kehidupan kita yang masih memegang-megang tradisi itu ya. Di sini bukan dibilang tradisi itu salah, ya. Nah, ketika tradisi itu lebih tinggi, dijunjung tinggi daripada hukum Allah, hukum Tuhan, firman Tuhan, kebenaran. Di situ, ya. Contoh, orang lebih takut melanggar adat, benar nggak? Betul itu, Ibu. Nah, karena ada banyak sanksi-sanksinya. Apa itu? Denda-dendanya itu. Ya? Itu orang paling takut melanggar itu. Tapi kalau melanggar firman, aduh, biasa aja. Tahu nggak melanggar firman itu seperti apa? Yang banyak seringkali dilakukan oleh manusia. Ya?
itu jahat di mata Tuhan. Semua orang Kristen, dari anak sekolah minggu sampai yang lansia, lanjut umur, sudah tahu itu kalau harus menguduskan hari Sabat kan? Hari Sabat. Artinya kalau hari Minggu akan beribadah. Beribadah. Nah, tapi lihat, banyak orang yang melanggar itu kan? Banyak orang yang Banyak, tidak Bu. beribadah. Sudah bunyi itu lonceng, nah, mereka malah tinggal di rumah, asik nonton TV, asik tidur, atau asik main game, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan katakan apa? Yang seperti itu, orang-orang itu jahat di mata Tuhan. Dia sudah tahu tapi tidak melakukan, itu jahat di mata Tuhan, adik-adik. Bisa nangkap sampai di sini? Bisa, Bu. Nah, jadi Tuhan bilang ini, mereka dengan bibir memuliakan aku, tapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ibadah yang mereka lakukan itu cuma Formalitas. atau jatuh-jatuhnya rutinitas. Menjadi kebiasaan aja, oh dari minggu ya ibadah, oh gereja, gitu aja. Bahaya sekali. Ya. Kita lanjut di ayat yang 10. Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar, ayat 11, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut, adik-adik? Ya, Perkataan. betul. Perkataan, kata-kata. Hati-hati, itu yang menajiskan. Ya. Keras sekali loh ini. Tuhan Yesus ngomong ini. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Ya. Jadi ini ayat sangat keras, ini sangat erat hubungannya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa dari hati mula terpancar kehidupanmu, ya. Ya, coba Delvita bisa searching di mana itu ayatnya. Dari hati mula terpancar kehidupan. Ini. Kalau hatimu baik, adalah yang baik, maka itu akan memberkati orang. Tapi kalau yang keluar itu kata-kata yang dari hati yang tidak baik, nah itu yang menajiskan orang. Iya, Amsal 4 ayat 23. Boleh dibacain, Delvita? Firman Tuhan berbunyi demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amin. Jagalah hatimu, waspadalah gitu ya. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Terpancar kehidupanmu, maksudnya orang akan melihat kamu itu orang baik apa enggak. Kamu itu cinta Tuhan apa enggak, mengasihi Tuhan apa enggak, itu dari hatimu. Jadi semua apa yang keluar dari dirimu, itu asalnya dari hatimu. Pikiranmu baik, perkataanmu baik, perbuatanmu baik, itu menunjukkan berarti hatimu baik. Ya. Bisa nangkap sampai di sini adik-adik? Makanan yang dimakan dengan menggunakan tangan yang tidak dicuci, itu tidak mempengaruhi kerohanian seseorang. Itu maksud Tuhan Yesus berbicara kepada mereka itu. Kan mereka menyorot itu kan. Murid-muridmu tidak cuci tangan, udah makan.
Tuhan bilang nggak apa-apa. Yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tidak mengganggu kerohanian mereka, tidak mengganggu, tidak mempengaruhi. Tapi yang mempengaruhi kerohanian mereka adalah yang keluar dari mulut. Amin. Adik-adik bisa nangkap sampai di sini? Yang menentukan kerohanianmu itu baik apa enggak, rohmu itu hidup atau mati, nah itu kata-katamu yang keluar. Kata-katamu yang keluar dari mulutmu itu yang menentukan. Nah, waktu Tuhan Yesus berbicara dengan keras seperti ini, nih murid-muridnya ketakutan, adik-adik. Takut. Mereka bilang begini, guru, hati-hati loh. Jangan-jangan itu perkataanmu menjadi batu sandungan buat orang-orang Farisi itu. Artinya apa ini? Sampai mereka tersinggung. Ini coba lihat ini, murid-murid takut. Nah, apa Tuhan jawab? Tuhan Yesus jawab apa kepada mereka? Lihat, perhatikan ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, ini tajam lagi ini. Jadi orang-orang munafik itu, Tuhan bilang mereka adalah orang buta. Orang buta. Nah, orang yang mengikut mereka, pengikut-pengikutnya itu adalah orang buta juga, sama-sama buta. Nah, boleh bayangkan buta dengan buta baku tuntun, kemana mereka? Firman bilang, jatuh ke dalam lubang. Keras sekali ini. Keras sekali. Jadi kalau orang yang munafik yang cuma meninggikan adat istiadat tradisi, ya, nah itu orang buta itu. Orang buta sekalipun dia masuk gereja, dia ibadah, sekalipun dia juga khotbah, orang buta. Buta, Tuhan bilang buta. Jadi adik-adik, ayo, ini nih pengetahuan ya Tuhan berikan kepada kita. Boleh dicermati itu. Ya. Kita orang buta apa bukan? Ya. Ada banyak loh tradisi adat-adat yang ada kita masih junjung tinggi di dalam hidup ini. Ya. Salah satu yang tadi sudah Tuhan sentil itu ya, menghormati itu. Dia lebih hormati orang tuanya daripada Tuhan. Ini kan miring-miring kemana semua, itu buta dia ya. Jadi orang buta menuntun orang buta. Tradisi-tradisi ini ya, budaya-budaya ini banyak loh. Ya coba adik-adik angkat satu budaya yang Delvita coba bisa bantu ibu. Budaya yang seperti apa yang kadang-kadang banyak kamu lihat di jemaat itu, dijunjung tinggi, ya, yang itu membuat Tuhan itu tergeser gitu loh. Yang harusnya Tuhan Yesus itu, firman Tuhan yang harus menjadi number one, bergeser. Dia menjadi masih number two, number three, number berapa? Tradisi yang duluan, paling nomor satu, jadi number one. Nah, kira-kira yang menurut ya pengamatanmu, ya, seperti apa coba? Kalau di Toraja paling utama itu yang
adat istiadat dinamakan Rambu Solo yang apa, orang mati. Itu tuh benar, benar. Itu tradisi, saya ngeri loh, ya. Ngeri banget. Bayangkan itu mengadakan tradisi itu, jut-jut uang kan dipakai di situ, benar nggak? Iya, Bu. Dan sampai berhari-hari kan pestanya, ya toh? Ada yang berbulan. Wih, ada yang berbulan, ngeri banget. Bayangkan anggaran yang dipakai untuk pesta kematian itu, coba dipakai untuk anggaran pekabaran Injil. Berapa jiwa yang dimenangkan. Dibandingkan dengan berpesta kematian itu, apa yang didapat? Hahihi aja itu. Ya, reunian orang. Makan-makan pesta pora kan? Kan menghabiskan itu daging-daging kerbau kan? Yang dipotong itu. Sampai berapa ekor itu? Kerbaunya, sapinya, babinya, ayamnya. Ada ayam nggak dipotong? Kalau itu biasa jarang, Bu, nggak ada. Jarang. Yang paling sering itu kerbau ya. Kerbau, babi. Nah itu coba lihat. Aduh. Saya punya saya kenal ya. Ya. Pendeta, dia orang Toraja. Itu radikal. Dia babat habis itu tradisi itu. Bagi keluarganya dia bilang jangan dipakai, jangan diberlakukan. Dalam rumpun saya nggak boleh pakai. Nggak ada. Ditantang keras waktu itu dia. Tapi karena dia di dalam dirinya ada urapan, tunduk semua keluarganya. Itu dia sudah mulai bertobat, itu dia nggak pakai itu adat. Nah, ayo adik-adik, berani nggak melawan adat itu? Berani. Demi Tuhan, ya, demi Tuhan. Tuhan number one. Ya harus berani. Pokoknya segala tradisi yang menggeser firman Tuhan, yang menggeser Tuhan dari posisinya yang terutama dalam hidup orang manusia, ya itu harus kita lawan. Cocok dengan firman, jangan dipakai. Ya. Jangan dipakai. Tradisi-tradisi, contohnya aja ya, saya pengalaman ya. Tradisi di tempat saya, kalau orang yang mau menikah, ya sebelum dia mau menikah, itu ada rapat-rapat keluarga. Jadi satu kampung itu diundang. Ya, satu kampung diundang. Terus yang punya acara itu harus memberi makan, memberi minum, itu menjamu orang satu kampung itu. Ya. Dia mau terima itu, acara peminangan. Jadi satu kampung diundang. Ya. Jadi dibikin tenda besar. Datang orang satu kampung. Padahal acara itu cuman cukup untuk ya yang mau terima pinang dengan majelis hadat, ya kan begitu. Cukup itu aja sebenarnya. Ini satu kampung diundang. Nah, dengan alasan-alasan bahwa ya efisien waktu, ya supaya sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian akan diadakan pesta pernikahan, gitu ya. Nah, saya mencermati kondisi itu waktu itu. Saya waktu itu masih baru juga ya di kampung itu. Saya lihat, waduh, ini kebiasaan yang sangat tidak pantas untuk dipertahankan seperti ini. Ya, kasihan ini, kasihan orang yang akan melakukan acara itu. Belum apa-apa dia sudah keluar duit, ya kan? Untuk memberi minum orang satu kampung itu berapa kilo gula habis? Belum lagi dia bikin kue.
untuk teman minum kopi dan teh manis itu untuk orang-orang yang diundang. Nah, tiba giliran saya waktu itu mau terima peminangan, saya nggak mau lakukan itu. Wih, saya bilang enggak. Cukup undang majelis gereja, majelis adat, keluarga dekat itu aja. Nggak perlu undang satu kampung. Wih, itu tantangan. Banyak orang yang komplain, protes. Saya bilang kalau cuma alasan untuk mengundang mereka supaya mereka diberitahu ada acara, gampang. Di gereja bisa dikasih pengumuman. Minta tolong, ya kan? Diwartakan. Atau ketiklah satu undangan ya tempel di papan pengumuman di depan gereja. Puji Tuhan saya berhasil adik-adik. Sekalipun menerima ya tanggapan-tanggapan yang kata-kata yang nggak enak di kuping, tapi saya nggak peduli. Nah, jadi harus punya keberanian dan punya dasar-dasar yang kuat. Ya pakai ini pijakan firman Tuhan. Jadi orang kalau kita berdiri di atas firman Tuhan kebenaran itu berani adik-adik ya. Roh Kudus akan menolong kita, memberikan keberanian. Kita tampil beda. Tuhan kan sudah bilang jangan kamu sama dengan dunia ini. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Berbeda dong, berbeda. Nah, itu. Oke. Jadi seperti itu ya, diamati ya adat-adat yang ada. Jangan kita ikut-ikut juga di situ. Kalau sudah tahu itu melanggar firman. Amin adik-adik. Amin. Ya. Wanto, gimana Wanto? Hilang suaranya. Ayat 15. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Nah ini, dia minta dijelaskan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di atas tadi. Nah, jadi dijelaskan Tuhan Yesus di sini. Menjelaskan juga ya. Mari kita lihat ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jawab Tuhan Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu turun ke dalam perut lalu kemana? Dibuang ke jamban. Ke jamban. Iya. Toilet. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Sudah paham ya ini ya? 16. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, jadi ini kan orang-orang yang berpikiran jahat, ya. Pembunuhan, perzinahan itu dari mana sumbernya? Dari hati. Makanya Tuhan bilang, waspadailah hatimu, jaga hatimu. Dijaga dengan apa supaya baik? Halo? Hati kita, iya, hati kita supaya baik harus dijaga dengan firman Tuhan. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, itu tidak menajiskan orang. Enggak apa-apa. Wow, jelas sekali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak dengan materi ini? Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Pas dulu ya, kalau diam begitu saya tidak mau ini ya, biar waktu kita ini kita gunakan maksimal ya. Oke, kita lanjut dulu di perikop yang selanjutnya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, di pasal kemarin itu kita sudah pernah ya menyentil ini ya. Tirus dan Sidon itu, ya. Tirus dan Sidon tahu?
itu adalah kota apa ini? Pelabuhan, ya. Ya. Perdagangan, ya. Oke ya. Nah, jadi Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ya. Itu daerah yang apa? Daerah yang penuh dengan kejahatan. Ya. Banyak kejahatan di situ. Oke, ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, ini lihat, ini orang perempuan Kanaan dari daerah itu, dan ini perempuan Kanaan ini ya mempunyai anak perempuan, dia kerasukan setan. Nah, dia berteriak karena waktu itu dia dengar ada Tuhan Yesus di situ. Dia berseru. Nah, jadi kalau kita baca di ayat yang ke-22 ini, berarti jarak dia dengan Tuhan Yesus itu agak jauh, ya. Agak jauh, nggak dekat gitu ya. Makanya dia berseru di situ. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ya, gitu ya. Nah, ayat 23, tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi ini murid-muridnya Tuhan Yesus ini terganggu, ya. Nggak suka lihat itu perempuan. Teriak-teriak, berisik, nah, ribut dia. Suruh dia pergi. Lalu jawab Tuhan Yesus apa? "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, jadi ini jawaban Tuhan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa perempuan yang berteriak-teriak itu dia bukanlah umat Israel. Ya? Oke. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku, Tuhan. Tolonglah aku." Apa yang dijawab Tuhan Yesus? Ayat 26. "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak kannya kepada anjing." Kasar sekali kalau kita baca ini ya, tapi ini perkataan kebenaran, adik-adik. Ya. Ini nih. Tahu kan anjing dan babi? Nah, kita kan udah baca kemarin di pasal 6. Pasal 6 kan? Masih ingat itu? Jangan berikan mutiara kepada siapa? Babi dan anjing. Jadi ini maksudnya, ini anjing dan babi ini itu adalah lambang daripada orang-orang yang menolak kebenaran, menolak Tuhan Yesus, menolak firman. Itu dikatakan anjing. Jadi orang yang menolak kebenaran, yang tidak menerima firman, itu dikategorikan apa? Anjing, babi. Makanya Tuhan bilang, jangan lempar mutiara kepada babi. Wah, ini Salom, Oma Palu. Nah, coba lihat ini. Orang tua kita ini umur 79 tahun. Bergabung di kita. Jangan kalah adik-adik. Salam Oma. Wih, puji Tuhan. Oma buka tombol mikrofonnya, Oma. Ini luar biasa, ini Oma bisa bergabung dengan kelas kita ya. Kalau Shalom Oma. Aduh, Oma. Luar biasa Oma bisa bergabung dengan kami ya. Oh, haleluya. Baik, Oma. Jadi ya, terima kasih Oma ya. Oke. Terima kasih. Baik ya, kita akan lanjutkan.
Kita di Matius pasal 15 sekarang, Oma. Anak-anak muda ini sudah masuk di Matius, Injil Matius pasal 15, Oma. Sekarang udah di ayat yang ke-26. ya, kan ini Tuhan Yesus jawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi orang-orang yang menolak firman, yang menolak kebenaran, yang menolak Tuhan Yesus, itu dikatakan anjing. Babi. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, perempuan ini menjawab di ayat yang ke-27. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, ini suatu pernyataan, suatu pengakuan dari seorang Kanaan ini, orang yang bukan umat Israel ini, Itu sudah dimulai dari ayat yang ke-22 adik-adik ya. Di ayat yang ke-22, wanita perempuan Kanaan ini sudah mengadakan suatu mengucapkan suatu pernyataan bahwa dia ini Tuhan Yesus adalah Mesias. Ini kan dia bilang, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Itu satu pernyataan bahwa dia tahu, dia percaya ini Mesias. Kan Mesias itu dari mana? Anak Daud kan, keturunan Daud. Itu yang ada di dalam Taurat. Nah, ini orang tahu dia. Ini tahu kebenaran juga dia ya rupanya. Nah, makanya waktu Tuhan Yesus berkata kepada dia seperti yang di ayat 26, dia jawab seperti yang ada di ayat 27. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oh, luar biasa ini iman orang ini ya. Nah, kita lihat ayat 28. Tuhan Yesus ketika mendengar perkataan wanita itu, perempuan itu, dia bilang begini. Tuhan Yesus katakan begini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan di sini. Yang menyembuhkan anak dari perempuan itu adalah apanya? Imannya. Dia beriman bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Daud, Mesias. Dia percaya. Nah, itu tadi yang di awal kan saya sudah katakan. Tidak akan terjadi mujizat, tidak akan terjadi kesembuhan kalau tidak beriman, kalau tidak percaya. Amin adik-adik. Amin. Haleluya. Ini mari kita semakin mengerti ini firman ini. Ini di sini di dalam Injil Matius ini yang dari kemarin kita baca sampai malam hari ini mau memperlihatkan siapa dia ini. Siapa Tuhan Yesus ini? Ya. Betapa dia mengasihi orang-orang yang ada saat itu. Dia ingin menyelamatkan mereka, makanya dia sampaikan kebenaran itu. Namun tidak semua orang menerimanya, tidak semua orang yang percaya kepadanya. Oke, kita masih lanjutkan. Ayat 29 dengan judul perikop, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, daerah mana tadi? Sidon dan Tirus. Tuhan Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian ayat 30, orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Membawa orang lumpuh, membawa orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Semua itu mereka letakkan di kaki Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Adik-adik, walaupun di sini tidak diuraikan secara detail, yang tersirat di dalam ayat 30 ini adalah orang-orang itu
datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus, membawa yang sakit, ya, macam-macam penyakitnya itu karena mereka didorong oleh iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan mereka. Itu. Mereka percaya Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan. Karena sebelum mereka membawa orang-orang sakit ini kepada Tuhan Yesus, itu sudah terjadi percakapan kepada orang lumpuh itu, orang timpang dan orang buta. Mereka sudah berbicara, kamu mau sembuh? Mau. Di sana ada yang namanya itu Tuhan Yesus. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Termasuk kamu yang lagi sakit itu, yang lagi sakit ini. Mau nggak kamu sembuh? Mau. Percaya ya? Bisa dia menyembuhkan kamu? Ya, percaya. Nah, ada percakapan, tidak mungkin itu orang lumpuh langsung digotong-gotong begitu. Tanpa ada pemberitahuan, tidak ada, ya. Kalau tidak ada percakapan seperti itu, waduh. Orang lumpuh itu pasti ngamuk. Apaan ini main-main gotong orang? Nah, benar ya? Jadi ada percakapan dulu. Ada percakapan. Ada pemberitahuan. Dan pemberitahuan itu membuat dia terdorong. Aku mau, aku percaya. Nah, itu makanya sampai di situ dibawa kepada Tuhan Yesus. Sampai di situ Tuhan Yesus langsung menyembuhkan mereka. Sama dengan orang-orang yang tadi itu, di pasal berapa tadi itu. Dia cuma pegang jubahnya. Mereka bermohon, izinkan kami pegang jubahmu aja. Pasti sembuh. Dan ternyata sembuh. Karena iman mereka yang begitu besar. Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita lanjutkan ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, buta melihat, dan mereka akhirnya memuliakan Allah Israel. Itulah Tuhan Yesus. Takjub semua orang banyak itu. Kagum, terheran-heran. Wow, ini membuat semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Semakin banyak yang menjadi pengikutnya, adik-adik. Nah, ini nih orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini semakin kepanasan, semakin marah, karena pengikut mereka semakin berkurang. Ini semua lari kepada Tuhan Yesus. Takjub dengan segala mujizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Jadi ini dalam pelayanan Tuhan Yesus itu disertai dengan tanda-tanda heran. Karena kuasa itu begitu dahsyat, begitu ajaib, menyertai ada di dalam pelayanannya. Oh, haleluya. Kita tuntaskan lagi nih, satu perikop ya, supaya kelar ini pasal 15. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Nah, jadi ini kelanjutan ini dari ayat ini nih, perikop Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit ini, ya. Masih kelanjutan ini. Jadi kan Tuhan Yesus posisinya kan dia ada di mana? Di atas bukit. Nah, tuh ayat 29 tuh ya. Jadi dia lihat, aduh, banyak sekali nih orang ini. Tergerak ya hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena Tuhan Yesus dicatat di sini sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Tuh ya. Tuhan Yesus punya belas kasihan. Orang-orang yang mengikut dia dengan setia itu sudah 3 hari, kata Tuhan Yesus di sini. 3 hari mereka mengikuti aku. Nah, kita harus kasih makan mereka. Berapa orang? 4.000
4.000 orang. Wow, banyak sekali ya. Kalau kemarin kita berapa orang yang diberi makan? 5.000. 5.000. Itu baru laki-laki. Oke. Kita lihat di sini. 5.000. Iya, 5.000 orang. Murid-muridnya bilang begini, Guru, bagaimana kita akan mendapatkan roti sebanyak itu? Di sini tempat sunyi. Sunyi di sini, nggak ada tukang roti di sini. Bagaimana ini, Guru? Kita mau kasih makan mereka dengan apa? Mereka banyak. Bukan cuma 10 orang, Guru. 4.000 orang. Nah, terus kata Tuhan Yesus ayat 34. Berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Terus ada juga ikan tapi kecil-kecil, Guru. Lalu Tuhan Yesus suruh, ya karena Tuhan Yesus sudah tanya seperti itu, berarti ada roti 7 dan beberapa ikan kecil. Nah, ini ikannya nggak disebutin ada berapa ekor ya, tapi dibilang beberapa, berarti nggak banyak ya, cuma beberapa ekor. Ya mungkin ada 5 ekor mungkin ya. Ya yang pasti itu sedikit ya, karena cuma bilang beberapa aja di sini. Oke. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Artinya yang rapi kalian ya. Mau dikasih makan, yang rapi. Ayo duduk semuanya, duduk ya, mau dijamu. Lalu Tuhan Yesus mengambil 7 roti itu dan ikan-ikan itu, dia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. 37. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Mujizat terjadi. Mereka makan sampai kenyang. 4.000 orang makan sampai kenyang dari berapa roti? 7 roti. Dan beberapa ekor ikan yang kecil-kecil. Makan sampai kenyang. Luar biasa ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Ada 7 bakul penuh. Haleluya. 7 bakul penuh. Kalau kemarin ada berapa sisa? 12 bakul penuh. Nah, makna rohaninya sudah tahu ya. Masih ingat ya? 12 bakul itu berbicara 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi setiap bulan itu sudah disediakan. Semua ya makan minum kita itu sudah Tuhan sediakan. Itu Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Bapa kita yang baik itu seperti itu. Nah sekarang ada sisa 7 bakul penuh. Nah ini makna rohaninya apa lagi ini? Ini artinya 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. 7 hari. Jadi setiap hari sudah Tuhan sediakan makan minum kita, adik-adik. Baiknya itu Bapa kita itu. Ini benang merahnya dari mana? Di pasal 6 itu. Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik, dia tahu apa yang diperlukan anak-anaknya. Kalau dia tahu keperluan kita, karena dia Bapa yang baik, pasti dia sudah sediakan. Ini nih, benang merahnya di sini. Dahsyat nggak? Dahsyat. Jadi sayang sekali kalau kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masih kelaparan sampai hari ini. Nah, ini nih perlu direnungkan baik-baik nih. Kenapa masih kelaparan? Padahal Tuhan sudah sediakan setiap hari itu sudah ada. Oke. Kita lanjut dulu ini biar kita dapat ini poinnya lagi. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Selalu di dalam ini Alkitab
Selalu laki-laki terus yang ditonjolkan. Karena memang menurut tradisi saat itu ya. Laki-laki itu yang selalu ditonjolkan. Ya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, jadi sudah kenyang, sudah diberkati ya pulang. Ingat ya, tiap hari aku sudah menyediakan makananmu ya. Itu 7 bakul itu. Itu berbicara itu. Ayo, jangan lagi khawatir, jangan lagi khawatir. Makanya Tuhan bilang, jangan khawatir. Matius pasal 6 ayat 33. Jangan khawatir apa yang engkau akan makan, minum, dan pakai. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan itu. Nah, rahasianya apa untuk mendapatkan itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau hari ini masih ada gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang lapar, nah, berarti dia belum cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Dia cuma cari apa? Itu 12 bakul dan 7 bakul itu yang dia cari, yang dia kejar. Itu cilaka 12 itu kalau orang-orang seperti itu. Banyak orang yang begitu. Anak-anak Tuhan banyak yang seperti itu. Dia pergi ke gereja, dia kejar yang 12 bakul itu. Berkat yang dia kejar. Yang mengasih berkat itu dia nggak kejar. Bisa nangkap ini? Halo? Bisa, Bu. Iya. Orang yang mengejar berkat, orang yang mengejar 12 bakul, 7 bakul itu, nah ini saya mau kasih contoh ya. Dia pergi ke gereja saat dia butuh Tuhan aja. Contoh, karena dia mau berangkat, dia masuk gereja. Dan dia bukan masuk gereja cuma lenggang-lenggang, dia bawa amplop. Amplop itu ada isi. Dan di atas amplop itu, bagian luar dia catat di situ. Ucapan syukur. Mohon didoakan. Akan berangkat ke Jakarta. Tanggal sekian. Pernah lihat yang begitu adik-adik? Ya. Padahal dia tidak tahu. Tidak perlu dibilang begitu. Itu Tuhan itu kan Immanuel. Beserta dengan kita. Dan dia yang sudah berkata, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tidak perlu lagi begitu. Cukup carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin adik-adik. Amin. Ayo, renungkan baik-baik. Ini nanti di pasal yang selanjutnya kita akan lihat ini Tuhan Yesus keras kepada orang-orang itu ya, yang ikut dia terus ya. Wah itu nanti ada nanti besok mungkin kita akan ketemu di situ ya. Nanti akan kita ketemu itu ya ayatnya. Bagaimana Tuhan marah sama mereka ya? Bukan marah sih, Tuhan mengingatkan. Waktu mereka kejar, cari di mana Tuhan Yesus. Mereka cari. Tuhan bilang, kamu itu cari saya. Ini bukan cari karena ini saya ini. Bukan. Kamu kejar itu yang 12 bakul itu. Mujizat yang kamu kejar. Yang sumber mujizat itu kamu gak kejar. Itu keras nanti ya, kita akan ketemu. Oke. Jadi sampai di sini dulu materinya. Ya, besok kita akan lanjutkan di pasal 16. Ya, saya berharap ini sudah muncul ini pertanyaan-pertanyaan ini. Ayo, mulai dari Delvita dulu. Silakan. Ya, Bu. Di ayat 26 sampai 27. Pasal? Pasal 15. Okay. Pasal 15 ayat 26-27. Iya, mengenai perempuan Kanaan yang percaya. Oke. Ya, oke. Gimana? Ibu, ini yang menjadi ayat yang mau sekali saya gali untuk diketahui. Jadi kalau ini arti rohaninya, Bu ya.
Coba baca dulu ayat 26. Ayat 26 firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Oke. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iya, ini kata-kata kiasan ini, ya. Ini kata-kata kiasan. Ayat 26 ini berhubungan dengan ayat 24. Nih. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan itu juga dilanjutkan kepada murid-muridnya ini. Waktu dia mengutus murid-muridnya. Kan kita sudah baca kan kemarin ya. Udah ya. Waktu dia memanggil murid-muridnya atau belum ya. Jadi dia mengutus, ayo. Pertama-tama harus kamu pergi kepada domba-dombaku yang hilang di umat Israel. Gitu. Jadi utamakan ini. Umat pilihannya yang diutamakan. Orang-orang percaya yang diutamakan. Dia tidak, yang tidak percaya dia belum. Ya, belum dulu. Nah, perempuan Kanaan ini itu termasuk orang-orang, dia adalah masuk golongan orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi maksud Tuhan Yesus di sini tidak patut mengambil roti yang disediakan. Roti itu berbicara apa? Berkat. Berbicara apa? Mujizat. Berbicara apa lagi? Kesembuhan. Ya. Makanan rohani gitu yang diperlukan oleh manusia-manusia yang lemah. Sangat membutuhkan itu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sebenarnya ini suatu sindiran keras. Kamu itu kan menolak aku. Kaummu adalah orang-orang yang tidak percaya aku. Gitu loh. Kenapa sekarang mau mengambil makanan bagi anak-anakku? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan itu ya. Kuasa yang Tuhan berikan, Bapaknya berikan kepada dia sebagai anaknya. Jadi Tuhan Yesus itu kan sebagai anak Allah kan. Kuasa yang diberikan, yaitu kuasa itu berbicara roti itu. Kuasa yang diberikan, roti yang diberikan oleh Bapa menjadi persediaan bagi anak-anaknya. Nah, tidak patut itu diambil kemudian dilemparkan kepada anjing. Enggak layak. Karena Tuhan Yesus sudah berkata dengan jelas, jangan beri mutiara kepada babi atau anjing. Matius pasal 6 ayat berapa itu? 16